155 Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Saya ingin membuat video ini bertujuan untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu perak, bagaimana cara mengolah dan mendapatkannya, bagaimana kegunaannya di kehidupan sehari-hari, dan sifat-sifat yang dimiliki logam perak tersebut. Selain itu, saya membuat video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah metalurgi. Berikut penjelasan yang akan saya buat, mari disimak. Baik teman-teman, ada yang sudah tahu perak belum? Perak adalah unsur logam dengan nomor atom 47. Simbolnya adalah Ag. Dari bahasa Latin, argentum, sebuah logam transisi luar yang berwarna putih berkilau. Ia memiliki konduktor listrik yang sangat bagus, konduktor termal, dan reflektivitas tertinggi di antara semua logam. Logam ini terjadi secara alamiah dalam bentuk murni, bentuk bebas sebagai paduan dengan emas dan logam, dan di dalam mineral seperti argentit dan klorargirит. Kebanyakan perak diproduksi sebagai produk sampingan penambang tembaga, emas, timah, dan seng. Konduktivitas listrik perak adalah yang tertinggi di antara seluruh logam, bahkan lebih tinggi daripada tembaga. Tetapi tidak banyak digunakan untuk keperluan listrik karena harga perak yang sangat mahal dan biaya untuk mengolahnya juga membutuhkan lebih besar daripada menggunakan logam-logam yang lainnya. Logam perak itu mudah larut dalam asam nitrat atau HNO3, menghasilkan perak nitrat AgNO3. Disebut kaustik bulan, suatu padatan kristal transparan yang bersifat fotosensitif dan mudah larut dalam air. Perak nitrat digunakan sebagai titik awal untuk sintesis banyak senyawa perak lainnya, seperti sebagai antiseptik, sebagai pewarna kuning untuk kaca pada kaca yang berwarna, dan lain-lain. Logam perak tidak bereaksi dengan asam sulfat yang digunakan dalam pembuatan perhiasan untuk membersihkan dan menghilangkan fire scale, tembaga oksida dari artikel perak setelah penyolderan perak atau annealing. Perak mudah bereaksi dengan belerang atau hidrogen sulfida H2S menghasilkan perak sulfida, suatu senyawa berwarna gelap seperti noda yang dijumpai pada koin perak dan objek lainnya. Perak sulfida Ag2S juga membentuk kumis perak ketika kontak listrik perak digunakan dalam atmosfer yang kaya akan hidrogen sulfida. Ada juga perak klorida atau AgCl seperti di sini, diendapkan dalam larutan perak nitrat dengan adanya ion klorida, dan perak halida lainnya digunakan dalam fabrikasi emulsi fotografi yang dibuat dengan cara yang sama, menggunakan garam robida atau iodida. Perak klorida digunakan dalam elektrode kaca untuk pengujian pH dan pengukuran potensiometri dan sebagai semen transparan untuk kaca. Perak oksida atau Ag2O yang dihasilkan ketika larutan perak nitrat diberi perlakuan dengan basah, digunakan sebagai elektrode positif atau anoda dalam baterai halogen. Perak karbonat atau Ag2CO3 mengendap ketika perak nitrat diberi perlakuan dengan asam karbonat Na2CO3. Berikut adalah sebuah rumus kimia dengan perpaduan perak dengan senyawa-senyawa lainnya. Baik teman-teman, di Indonesia ada beberapa perusahaan tambang yang membuat perak batangan dan emas batangan. Namun saya hanya bisa memberikan beberapa saja, yaitu PT Agincourt Resources yang berada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan PT Freeport Indonesia yang berada di Papua. Baik teman-teman, berikutnya saya akan membahas sekilas tentang cara mengolah perak yang didapat di tambang. Mari disimak. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pengolahan perak, tapi saya akan membahas sedikit
tentang metode yang disebut cyanida atau resapan tumpukan. Proses telah memperoleh penerimaan dalam industri pertambangan karena merupakan cara murah pengolahan tingkat rendah biji perak. Namun, biji digunakan dalam metode ini harus memiliki karakteristik tertentu, seperti partikel perak yang harus kecil, perak harus bereaksi dengan solusi cyanida, biji perak harus relatif bebas dari kontaminasi mineral lainnya atau benda asing yang mungkin mengganggu cyanidasi yang proses, dan perak harus bebas dari mineral sulfit. Langkah pertama, biji perak dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil dengan diameter 2,5 sampai 3,75 cm untuk membuat bahan berpori sekitar 1,4 sampai 2,3 kg. Kapur per ton biji perak ditambahkan untuk menciptakan lingkungan basah. Biji harus benar-benar teroksidasi sehingga logam mulia tidak terbatas dalam mineral sulfida. Di mana denda atau tanah liat ada, biji diaglomerasi untuk menciptakan tumpukan resapan seragam. Proses ini terdiri dari menghancurkan biji, menambahkan semen, pencampuran, menambahkan air atau larutan cyanida, dan menyembuhkan di udara selama 24 sampai 48 jam. Langkah kedua, biji dihancurkan ditumpuk di bantalan kedap untuk menghilangkan kerugian dari solusi cyanida perak. Bahan PET mungkin aspal, plastik, lembaran karet, atau tanah liat. Bantalan ini adalah miring dalam dua arah untuk memfasilitasi drainase seperti yang di atas ini. Kemudian langkah ketiga, suatu larutan air dan sodium cyanida ditambahkan ke biji. Solusi dikirimkan ke timbunan oleh sistem sprinkler atau metode penggenangan, termasuk selokan injeksi atau rembesan dari kapiler untuk memulihkan perak. Langkah keempat, perak pulih dari tumpukan solusi resapan di salah satu dari beberapa cara. Paling umum adalah Merrill-Crowe, curah hujan yang menggunakan debu seng baik untuk mengendapkan logam mulia dari solusi endapan perak, kemudian disaring, meleleh, dan dibuat menjadi bar bullion. Namun, ada metode lain untuk pemulihan, yaitu diaktifkan penyerapan karbon, di mana solusi yang dipompa melalui tangki atau menara yang mengandung karbon aktif dan penambahan solusi sulfida yang membentuk endapan perak. Dalam metode lain ini, solusinya dilewatkan melalui bahan resin yang menarik dibebankan perak. Metode pemulihan umumnya ditetapkan berdasarkan faktor ekonomi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kegunaan perak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai energi surya. Perak digunakan pada fabrikasi kristal panel surya, dan perak juga digunakan dalam sel surya plasmonik. Sebanyak 100 juta ounce perak diproyeksikan untuk digunakan dalam energi surya pada tahun 2015. Yang kedua, sebagai pemurnian air. Perak digunakan dalam pemurnian air, yaitu untuk mencegah alga atau bakteri tumbuh di dalam filter. Selanjutnya yang ketiga, fotografi dan elektronika. Beberapa produsen memproduksi kabel konektor audio, kabel speaker, dan kabel listrik menggunakan konduktor perak yang memiliki konduktivitas 6% lebih tinggi daripada kawat tembaga perangkat kecil seperti alat bantu dengar dan arloji. Biasanya menggunakan baterai perak oksida karena umurnya yang panjang dan rasio energi terhadap berat yang tinggi. Penggunaan lain adalah baterai perak seng dan perak kadmium berkapasitas tinggi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, perak bukan berarti tidak digunakan untuk memproduksi sebagai konduksi kelistrikan. Selanjutnya yang keempat, aplikasi industri dan komersial lainnya. Perak dan alloy perak digunakan dalam konstruksi banyak seperti jernis alat musik tiup bermutu tinggi seperti flute terutama,
umumnya terbuat dari alloy perak atau berlapis perak, baik untuk penampilan maupun memanfaatkan sifat friksi permukaan perak. Alat musik tiup kuningan seperti trompet dan bariton juga umum dilapisi perak. Baik, yang kelima yaitu dalam bidang kedokteran, perak juga digunakan dalam beberapa aplikasi medis seperti kateter urin dan pipa pernapasan endotrakea, yang beberapa bukti menunjukkan bahwa ini efektif dalam mengurangi infeksi saluran maupun saluran urin ataupun saluran pernapasan di endotrakea. Selanjutnya yang keenam yaitu berguna untuk investasi. Koin perak dan bullion digunakan untuk investasi karena berbagai macam perak dapat dilakukan karena pasar saham yang bisa naik bahkan bisa turun juga, termasuk saham tambang atau perak mengalir atau exchange trade fine yang didukung oleh perak. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas sifat-sifat perak. Ada beberapa sifat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sifat fisik. Perak murni memiliki warna putih yang terang. Unsur ini sedikit lebih keras dibanding emas dan sangat lunak dan mudah juga untuk dibentuk, terkalahkan hanya oleh emas dan mungkin palladium. Perak murni memiliki konduksivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi. Perak memiliki fasa atau bentukan padat, memiliki densitas 10,49 gram per cm, dan jika dileburkan harus mencapai suhu 1234,93 Kelvin atau 961,78 derajat Celcius. Memiliki titik didih 2435 Kelvin atau 2162 derajat Celcius. Memiliki nomor atom 47 seperti yang saya bilang tadi di awal, dan jari-jari atom 160 ppm. Selanjutnya yang kedua itu sifat kimia. Dalam hampir semua senyawa perak sederhana, logam ini mempunyai tingkat oksidasi +1 dan ion Ag+ adalah satu-satunya ion perak yang stabil di dalam larutan air. Yang kedua, senyawa yang penting yaitu perak nitrat, satu-satunya garam perak yang sangat mudah larut dalam air dan tak berwarna. Yang ketiga, sifat sukar larut AgCl, AgBr, dan Agi dijelaskan berdasarkan karakter kovalensi, tetapi AgF padatan putih yang telah larut dalam air dipertimbangkan mempunyai karakter ionik baik padatan maupun dalam larutan. Baik teman-teman, berikut informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada informasi yang salah, mohon Anda tulis di kolom komentar agar kita dapat meluruskan semua ini. Oh ya teman-teman, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena ini sangat membantu dalam penilaian video ini. Terima kasih. Namun ada beberapa metode yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Kok tidak bisa saya sebutkan? Oh iya teman-teman, jangan lupa like video ini karena video ini sangat ulangin. Lupa like dan komen ya, karena ini sangat ulang lagi. Ini tak hidup hidup. Oh. Aduh, wih, kuat gini. Aduh, terakhir serius.